Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Perkenalkan, nama kakak Intan Widianingrum Pujiastuti dari kelas PAUD 4F. Hari ini kakak mau ajak teman-teman bermain dan belajar pengenalan calistung. Jadi hari ini kakak mau ajak teman-teman membuat media pengenalan calistung. Yuk kita belajar dan bermain. Yang pertama, kita akan mencari tahu dulu apa itu calistung. Kedua, mengapa kita harus mengenal calistung. Ketiga, apa fungsi dari media calistung. Keempat, apa saja nama media calistung yang akan kita buat. Kelima, bagaimana cara membuat media calistung. Nah, jadi calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Calistung merupakan kegiatan anak belajar mengenal huruf dan angka. Jadi teman-teman tahu kan apa itu calistung? Nah, setelah ini kita akan mencari tahu dulu mengapa kita harus mengenal calistung. Jadi, mengapa kita harus mengenal calistung? Karena pengenalan calistung pada anak usia dini dapat membantu anak dalam mengembangkan aspek perkembangan norma agama dan moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jika cara pengenalan tepat, benar, dan menarik bagi anak, maka pengenalan calistung dapat membantu anak pada saat anak memasuki jenjang sekolah dasar. Akan tetapi juga memberatkan anak jika cara penyampaiannya salah, kurang tepat, dan ada unsur paksaan untuk pandai dalam calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, anak akan merasa terbebani dan menghambat perkembangan anak. Jadi itu teman-teman pro dan kontra pengenalan calistung pada sekolah pendidikan anak usia dini. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai mencari media pengenalan calistung yang menarik ya teman-teman, biar kita nggak bosan dalam bermain pengenalan calistung. Nah, hari ini kita akan membuat media calistung, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk fungsi media calistung yang akan kita buat. Jadi fungsi media pengenalan calistung adalah alat yang dibuat dan digunakan untuk membantu kita dalam pembelajaran mengenal calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung agar lebih menarik saat bermain. Jadi kita nggak gampang bosan teman-teman, apalagi kalau kita membuat medianya itu membuat sendiri bersama orang tua. Nah, setelah ini kita akan mencari tahu nama-nama media calistung yang akan kita buat. Ini teman-teman, nama media pengenalan calistung yang akan kita buat. Yang pertama, membaca, yaitu menggunakan media tebak gambar. Kedua, menulis, yaitu menggunakan papan lukis. Dan ketiga, berhitung, yaitu menggunakan media wayang angka bangun datar teman-teman. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk manfaat dari media pengenalan calistung yang akan kita buat. Jadi apakah sangat bermanfaat untuk perkembangan kita atau tidak gitu teman-teman. Jadi ini adalah beberapa manfaat bagi perkembangan kita teman-teman. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun pada media pengenalan calistung itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, anak mampu menjaga diri dan lingkungan. Kedua, anak mampu menempel gambar dengan tepat. Ketiga, anak mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Keempat, anak mampu melukis dengan berbagai cara dan objek. Kelima, anak mampu berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi itu teman-teman sudah tahu kan
perkembangan apa saja yang akan kita dapat setelah membuat media pengenalan Calistung dan memainkannya bersama teman-teman. Nah, setelah ini kita akan membuat media pengenalan Calistung, teman-teman. Jangan lupa siapkan bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan ya. Jangan lupa ajak orang tua saat membuatnya. Membaca. Jadi yang pertama yang dibutuhkan itu kertas putih, spidol warna, lem kertas, lem tembak, gunting, dan stik es krim. Usahakan saat membuat diawasi oleh orang tua ya teman-teman. Yuk kita buat medianya. Langkah selanjutnya, susun stik es krim menjadi seperti ini, 3 ya jumlahnya. Lalu lem pada bagian sela-sela ini agar bisa menjadi satu. Nih teman-teman, jadinya menyatu kayak gini. Langkah selanjutnya, lapisi stik yang sudah menyatu tadi menggunakan kertas putih dengan lem kertas. Ayo dicoba. Jadi permukaannya dilem semua ya, biar kertasnya menempel. Jadinya seperti ini teman-teman, semuanya dilapisi. Setelah itu gunting bagian yang gak penting, sini sampai sini. Oke. Ini teman-teman, jadinya kayak gini. Setelah itu kita bisa gambar di buka depan sini dan tulislah huruf-huruf di sini. Contoh digambar mata, terus ini nanti sini ditulisi hurufnya MATA, terus yang di sini nanti bahasa Inggrisnya mata apa gitu ya teman-teman. Ini teman-teman, media untuk membacanya sudah jadi. Jadi media ini bisa dimainkan 2 orang atau lebih. Salah satu memegang media ini dan menunjukkan kepada teman yang lain gambar apakah pada media ini. Nanti jawaban dari teman-teman benar atau salahnya bisa diketahui jika sudah membuka media ini. Di dalam media ini ada huruf-huruf dari gambar ini. Yang atas itu bahasa Indonesia dan yang bawah ini bahasa Inggris teman-teman. Itulah cara membuat dan memainkan media membaca. Nama media ini adalah tebak gambar. Hai teman-teman, media yang kedua yaitu media menulis teman-teman. Bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama papan. Hai teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat media menulis. Yang pertama papan, yang kedua spidol, 3 lem kertas, yang keempat kertas yang utama putih sama yang bergambar, terus sama lakban dan gunting teman-teman. Yuk kita buat medianya. Langkah pertama yaitu siapkan papan tadi, lapisi dengan lem. Kalau bisa diratakan ya, dan lapisi papan tadi dengan kertas putih yang rapi ya. Jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu rapikan ujung-ujung dari kertas ini biar tambah rapi ya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman kalau sudah rapi.
karena yang belakang ini kosong, jadi bisa ditambahin gambar lagi seperti awal tadi di lem. Soal gambarnya bisa sesuai selera ya, tapi di sini kakak mau nambahin gambarnya gambar burung teman-teman. Yuk kita lem dulu. Ini teman-teman, setelah ditambah jadinya seperti ini. Karena ini kertasnya kelebihan, bisa dirapikan dengan mengguntingnya ya teman-teman. Setelah digunting dan dirapikan, jadinya seperti ini teman-teman. Di satu sisi ada gambarnya sesuai selera ya, kalau yang di satu sisinya lagi kosongan putih ini. Terus selanjutnya lapisi semua permukaan dari yang bergambar sama yang kosongan itu menggunakan ini ya teman-teman. Yuk kita coba. Dilakukan seperti ini ya teman-teman. Usahakan dirapikan ya, jangan ada gunting-gunting seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi. Ini teman-teman yang udah dilakukan tadi, jadinya seperti ini ya. Jadi tepi-tepinya ini belum rapi ya, bisa dirapiin dengan digunting ya teman-teman. Yuk kita gunting dulu. Jadi seperti ini teman-teman kalau sudah jadi. Kalau sudah rapikan tepi-tepinya rapi seperti ini. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Cara menggunakannya menggunakan spidol teman-teman. Untuk menulis juga bisa, atau untuk menggambar. Ini kalau nggak suka bisa dihapus pakai tisu. Kalau untuk yang gambar bisa dilukis teman-teman menggunakan spidol juga, cari spidol yang lain ya. Nih seperti ini. Oke, jadi nama media ini yaitu media papan lukis untuk menulis. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan lagi untuk membuat media ketiga, yaitu media berhitung teman-teman. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama kertas putih, karter, spidol, stik es krim, gunting, kotak bekas susu, lem kertas, sama spidol warna. Yuk kita buat medianya. Langkah pertama, lubangi kotak susu dan bersihkan ya. Ini setelah dilubangi teman-teman, dilubangin sedikit aja ya. Kalau sudah, kasih lem. Kasih lem kertas. Habisin semuanya ya. Setelah itu dilapisin sama kertas putih. Setelah selesai dilapisi jadinya seperti ini teman-teman. Jangan lupa bagian atasnya sini dilubangin ya. Jumlahnya 6 teman-teman. Setelah itu pasang menggunakan stik es krim. Usahakan jangan terlalu lebar ya. Langkah selanjutnya buatlah pola bangun datar ya teman-teman dari kertas putih. Seperti ini teman-teman kalau sudah jadi. Buatlah sepasang ya, dan berikan angka 1 sampai 6 setiap. Jadinya seperti ini teman-teman.
buatlah sepasang ya setiap bangkuannya. Nanti satu lembar untuk apa, satu lembar nanti diwarnai menggunakan sepeda warna, dan kalau menulis angka dengan sepeda ini teman-teman, kalau satu berarti satu warna, kalau dua berarti nanti dua warna, begitu teman-teman. Yuk kita warnai dan tulis angka dulu. Ini teman-teman sudah jadi seperti ini ya, warnanya sesuai sudutnya, dan berikan gambar smile kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah pasangkan sama step ya sesuai sama bentuknya. Yuk kita coba. Ini teman-teman, setelah jadi nanti seperti ini ya. Ini tadi yang sepasang tadi dilem dengan lem kertas. Kalau sudah jadi, pasang di sini dan urutkan. Cara mainnya mudah kok teman-teman. Ini tinggal diurutkan sesuai angkanya ya teman-teman. Kalau sudah, bisa dimainkan juga sama teman yang lain seperti wayang kulit. Jadi ini bisa digunakan saat berbicara ya teman-teman, diajak bicara seperti ini. Kan gambarnya ada semuanya ini ya teman-teman. Jadi nama media ini yaitu media wayang angka, media untuk berhitung teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.